Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, azzakumullah jami'an. Nuwasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas al-muyassar fi ilmin nahwi. Kita sekarang masih di dalam penjelasan terhadap tafasilul asma'il lati la tansadifu, rincian-rincian isim yang tidak ditanwin, yang dia marfu' dengan dhammah, mansub dengan apa? Majrur dengan fathah. Ya. Baik. Aisyata. Baik. Kemarin kita jelaskan al-ismul ladzi la yansharif ini sebabnya dia ada dua. Ada dua sebab. Ya, atau ada dua bagian ya. Bagian pertama yang dia hanya memiliki satu sebab, yaitu adalah sibah muntahal jumu', sibah bentuk jamak yang paling akhir, ya, gampang gitu diterjemahin di sini ya, ala wazni mafa'il atau mafa'il. Naam, masajid dananin, lihat di kitabnya itu ya. Atau gampangnya dia jamak taksir. Ya, dia adalah jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il. Paham ya? Paham Mursyid? Kemudian yang kedua, alif ta'nitsil maqsurah. Ini juga salah satu kategori yang hanya memiliki satu sebab saja, yaitu dia alif ta'nits al-maqsurah. Dikatakan alif karena ada alifnya di belakang ya. Kalau kita lihat alif bengkok mungkin ya. Kemudian ta'nits karena dia muannas, al-maqsurah karena dia dibacanya cuma dua harakat. Hubla, sughra, kubra, ukhra. Nah, dan dia biasanya buat kata sifat. Buat apa? Kata sifat. Nah, dan apa namanya? Tadi ada ngomong apa ya? Tiba-tiba lupa. Sebentar. Baik, kita lanjut saja dulu. Yang ketiga adalah alif ta'nitsil mamdudah. Alif ta'nits mamdudah. Kemarin sudah kita bahas. Naam, contohnya safra, bayda, sauda, hamra. Dikatakan alif ta'nits karena muannas, mamdudah karena dibaca panjang. Paham ya? Ini tiga jenis isim yang tidak ditanwin karena ada satu sebab saja ya, karena dia hanya memiliki berapa? Satu sebab saja. Nah, dia harus ingat ta'nits muannas. Tidak boleh dia mudzakkar. Kalau mudzakkar nanti seperti yang di atas nih. Maksudnya yang alif ta'nits al-maqsurah, nanti dia masuknya isim maqsur, al-fata dan semisalnya. Tapi kemarin juga kita bahas tentang al-wasfu ma'al adl sifah. Ini sekarang masuk jenis yang kedua dari isim yang ditanwin adalah isim yang memiliki dua sebab. Ya, dia adalah isim atau kata yang di dalamnya memiliki dua sebab yang dengan sebab tersebut membuat dia tidak ditanwin. Pertama, al-wasfu, sifat. Jadi dia kata sifat. Ma'al adl, dan dia bersama adl. Adl itu apa kemarin? Iya, keluar dari
bentuk aslinya masna, thulatsa, ruba' udah kita gambarkan kemarin. Na'am dari kata sanin, salis, rabi' sampai 10 ya. 1 sampai 10. Paham Rashid? Apa kemarin? Oh iya. Al-adl adalah kata yang keluar dari bentuk asli. Ya, kata yang keluar dari bentuk aslinya. Jadi, na'am dia itu masna dari kata sanin, sulas dari kata salis, ruba' dari kata rabi', terus sampai 10. Khumas dari kata khamis. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, antum tanya aja sama teman antum. Artinya dibuat adil, maksudnya arti adilnya, yang adil ini. Itu fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Iya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Itu contohnya. Nah, sebenarnya ruba' ini adalah kalau udah diadil kayak gini maknanya 4. Paham ya? Thulas jadinya salis. Jadi kayak 2 gitu. Ya Allah mungkin kalau konteks biasa kita gunakannya ketika kita membagi ke orang ada 4. Nah, adapun kalau masih belum ya Rabi' ya dia yang 4. Hakada. Nanti mungkin ada lagi kita akan bahas di kitab selanjutnya baru ya. Kemudian al-wasfu ma'a waznil fi'il, sifat. Jadi Bapak tulis ya di sini sifat dan wazan fi'il. Sifat dan wazan fi'il seperti apa contohnya? Ahsan. Ini seperti wazan fi'il af'al. Ya. Maka kapan ada sifat, kata sifat dia seperti wazan fi'il, dia tidak bisa ditanwin. Dia seperti af'al. Dia ahsanu, marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah. Ahsanu, ahsana, ahsana. Paham? Ya, lihat di papan tulis ya. Terus dulu. Kemudian sifat plus alif dan nun udah bahas juga kemarin, contohnya aksyan. Aksyanu, gitu kan? Orang yang haus, ahsan orang yang baik, gudban yang marah. Ya, ini semua sifat dengan tambahan alif dan nun. Di akhirnya ada tambahan alif nun tuh, alif nun. Nah, ini adalah 2 sebab ya. 1 sebab, ini 2 ya. Ini adalah 2 sebab yang kapan ada pada satu kata maka dia tidak ditanwin. Beda halnya kalau cuma sekedar sifat doang. Kalau sifat doang dia ditanwin. Contohnya kabirun, yang besar, tanwin. Ya. Shaghirun, tanwin. Tapi kalau dia nih, dia mengikuti wazan fi'il jadinya akbar, enggak tanwin. Asghar, enggak tanwin. Paham ya? Itu teorinya sifat dengan wazan fi'il dengan tambahan alif nun atau dengan adad. Paham? Persis? Hah? Antum sih nggak masuk kemarin. Sekarang al-alam, nama. Alam itu nama. Ingat, ini sebab pertama, ini sebab kedua.
Ya, di sini semuanya sebab kedua. Kapan dia bergabung, maka dia tidak ditanwin. Berbeda dengan cuma sekedar nama doang seperti Zaid. Ini tanwin. Kenapa? Karena ini cuma sekedar nama, nggak ada pada lafaz Zaid. Salah satu dari sebab yang 6 ini. Kita contoh dulu sih. Al-alam ma'al-adl. Alam dengan adl. Apa arti adl? Apa tadi arti adl? Iya, keluar dari bentuk asli. Ya, dari bentuk aslinya. Jadi dia nama orang dan dia keluar dari bentuk asalnya dia. Contohnya seperti apa? Umar. Umaru. Makanya Umar dari tanwin. Anu Umar radhiyallahu anhu. Ketika ada hadis an Umar, majrurnya dia dengan fathah. Paham? Umar ismun majrurun bi harfil jar. Isim majrur dengan huruf jar. Wa alamatu jarrihi al-fathah. Alamat jarnya fathah li'annahu minal asma'il khamih. Li'annahu al-ismu alladhi la yansharif. Karena dia isim yang enggak ditanwin. Sebab tidak ditanwinnya karena dia nama orang dan dia adil, keluar dari bentuk aslinya. Apa bentuk aslinya Umar? Amir enggak? Amirun. Semua nama yang adil itu wazan aslinya dia adalah fa'il. Ini semua ya, gampangnya gitu. Walaupun ada satu doang nanti beda. Ini semua wazannya fa'il. Dan dia cuma ada 14 nama. Ya, 14 asma atau 14 isman ya, nama. Di antaranya siapa? Umar. Dan wazannya sama semua. Zuhar ya. Zuharu dari kata zahir. Paham? Di situ apa contohnya? Oh, pakai lam ya. Salah. Zuhal ini dari kata zahil. Contoh lagi apa tadi? Zufar ya. Zufaru, lihat. Zufaru dari kata apa berarti? Zafirun. Nah, paham ya? Paham Rashid? Nah, jadi gitu. Jadi ini cuma 14 nama, nanti kita akan sebutkan di kitab selanjutnya 14 nama itu. Ini kita sebutkan udah 3, berarti 11 nama lagi. Ya. Dan yang paling sering keluar Umar. Ya. Yang paling sering keluar adalah Umar. Makanya enggak ditanwin Umar. Itu nama ma'al-adl. Kedua, nama dengan wazan fi'il. Contohnya siapa wazan fi'il? Kamu udah belajar fi'il. Lah, dia enggak ada wazan fi'il fu'lan. Utsmanu bukan wazan fi'il. Wazan fi'il fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ahsana yuhsinu, fa'ala yaf'ilu. Wazan fi'il yang ditasrif. Contohnya misalkan apa? Ahmadu. Jabon, Abu Ahmad. Ahmad enggak ditanwin. Ahmadu. Kenapa enggak ditanwin? Karena dia nama orang atau nama apapun itu dan dia ikut wazan fi'il. Dia kayak af'al. Kayak af'ala yuf'ilu. Af'ala. Kalau harokatnya enggak sama saat akhirnya, iya, harokat isim sama fi'il beda akhirnya. Cuma kita lihat wazannya, bentuknya aja sama tuh ya. Maaf. Atau antum nanti umpamanya Rosid mau punya anak namanya apa? Jalasa. Ya. Jalasu. Ya, nama anak antum tuh Jalasu. Jalasu marfu, ya, ismun marfu'un bi dhammah wa alama ismun marfu'un wa alamat rafihi
dhammah li'annahu ismul ladzi la yansharif. Misalkan marartu bi jalasa. Bi jalasa. Ini bukan fi'il. Kenapa? Karena fi'il gak bisa kemasukan huruf jar. Ini bi huruf jar. Saya berpapasan dengan jalas. Jalas ismun majrurun biharfil jar, isim majrur dengan huruf jar. Wa alamatu jarihi al-fathah li'annahu al-ismul ladzi la yansharif. Siapa jalasa? Anaknya Rasyid. Misal ya. Atau lagi contoh lain, Dhahaba anaknya Isra tadi. Terus pegian baik dia, kalau kata orang sono pegian baik. Hah? Ya namu. Ya, umpamanya ada orang ya nam. Enggak, ya semoga dia enggak ngantuk terus ya. Ada orang naam. Ya namu, ya nama, ya nama. Marfu dhamma mansub fathah majrur fathah. Paham ya? Ini nama dengan wazan fi'il. Bebas aja wazan fi'il. Kalau yang wazan fi'il sifat, wazan fi'il yang sifat ini cuma wazan fi'il af'al doang. Af'ala. Udah itu aja. Tapi kalau nama, wazan fi'il yang nama ini nama dengan wazan fi'il bebas aja kita. Nah, kemudian berikutnya nama dengan tambahan alif nun. Dengan tambahan alif, contohnya apa? Usman. Nah, ini baru Usman. Tuh ada alif nun belakangnya ya. Contohnya apa lagi? Sulaiman. Tukiman, nanti tukiman mah ujma, bukan Arab itu. Tukiman. Enggak. Tukiman orang Bojong Gede itu. Orang Depok. Betawi pinggiran itu. Baik. Nama bulan. Hah? Nama bulan. Nama bulan? Sya'ban. Sya'ban ya, Sya'ban. Kan yang penting nama. Hah? Mana itu? Nama Arab kan? Isra. Isra ya dong ditanwin. Oh Sya'ban ya. Oh iya, itu nama terakhirnya Sya'ban ya. Berarti lahirnya bulan Ramadan. Antum lahir di nisfu Sya'ban ya. Diyasinin 3 kali balik. Baik. Ini Sya'ban. Baik. Kemudian berikutnya nama dengan ta'nis. Apa ta'nis? Perempuan. Di sini ada rincian sedikit, antum catat semua nanti nih ya, antum gambar ya. Nanti anak kasih ujian kan. Contohnya ta'nis itu bisa dia ta'nis secara lafzi. Lafadznya saja ta'nis, ya. Lafadznya aja muannas, tapi maknanya mudzakkar. Seperti contohnya apa? Usama. Hasan. Atau Hamzah. Ya. Ini cuma nama doang. Ada ta'nisnya muannas. Tapi dia buat nama laki, paham? Tetap enggak ditanwin karena dia nama ma ta'nis. Atau yang dia laki doang, maknawi doang. Cuma maknanya, tapi lafadznya enggak kelihatan muannas. Contohnya siapa? Zainab. Zainab. Hindun. Tapi tanwin dia. Hindu. Ini enggak ada tanda muannasnya, cuma maknanya doang. Ada lagi terakhir dia lafzi wa ma'na. Ya, wa ma'nawi. Ya, lafzi dan ma'nawi. Dan dia banyak seperti contohnya apa?
Aisyah, Fatimah tuh gitu kan, Khadijah, gitu kan, Khadijah. Udah kok tawa? Ada yang masuk tuh. Oh, Jihad. jihad ini. Kalian mau madep sono. Ya, jadi nama kalau ada ta'nis perempuan, ya, maka dia tidak ditanwin. Baik nama apa namanya lafzi, muannasnya lafzi, cuma sekedar kelihatan ta'nisnya doang nih, tak yang menunjukkan muannas, tetap dia nggak ditanwin. Atau nama orang plus muannas, lihat ini dulu Bon, maksud juga ya. Atau nama orang, ya, atau nama apapun itu, dia muannas tapi ma'nawi, ya. Ma'nawi apa? Cuma maknanya doang kelihatan. Apa? Maknanya kelihatan muannas tapi lafadznya enggak muannas. Seperti contohnya apa? Zainab. Zainab ini kan nama laki perempuan kan? Nah, berarti maknanya makna perempuan, lafadznya enggak ada ta'nisnya. Atau tak marbutoh lah biasa kita kenal, gitu ya. Tak marbutoh ya kayak gini. Nah, atau dia muannas, nama plus muannas, muannasnya secara lafzi dan maknawi secara langsung sekaligus. Seperti Aisyah tu, Fatimah tu, Khadijah tu. Ya. Ya, paham ya? Itu dia nama yang tidak ditanwin. Atau yang biasa kita kenal di sini Makkah. Makkah ini nggak ditanwin. Kenapa? Karena dia nama tempat plus ta'nis, ya, plus dia muannas perempuan. Tapi dia muannasnya yang sifatnya lafzi, hanya lafaz saja, ya, karena ada tak marbutoh itu. Paham ya? Madinah dia pakai al, nggak bisa dicopot alnya. Alnya tuh nanti ada di ilmu nahwu lil ghalabah namanya. Al-Madinatul Munawwaratu, gitu kan? Taib itu namanya al-alamah, ini sekarang ujmah. Apa ujmah? Ujmah ini asing, bukan orang Arab, bukan nama Arab. Seperti contohnya apa? Ibrahim, Ibrahimu, Ismail, kan? Jabon, Jamisbon itu bukan nama Arab, asing itu. Enggak tahu nama. Joko, tadi apa? Tukijan ya? Tukiman, Tukiyam, Tebo, Senot. Ada tetangga namanya Mak Senot. Itu dia asing. Orang Arab kaget denger itu. Syahadat. Gitu ya. Dan dia makanya enggak ditanwin karena dia nama plus bukan dari Arab, asing. Harus asing ya, nama dan asing harus ada kayak gitu. Kemudian terakhir tarkib masjid. Tarkib masjid itu apa? Dua kata yang dijadikan paten, ya, satu kata yang dijadikan paten satu kata, ya, yang telah dipatenkan, ditetapkan oleh orang Arab menjadi satu kata. Contohnya apa? Hadramautu. Ini dari kata hadara dan maut. Ya. Kematian yang hadir. Kematian. Ini,
dijadikan satu jadi hadra mautu. Ini sebuah nama daerah di Yaman. Nah, tempatnya Habib Umar gitu ya. Allah yahdi. Paham ya? Atau tadi apa? Ba'labak. Ini dari kata ba'lun sama bak. Nah, disatukan jadi ba'labakku. Paham ya? Itu tidak ditanwin. Kapan ada nama dan dia namanya memang dibuat jadi satu sama orang Arab, sebelumnya dua kata terpisah, maka tidak ditanwin. Paham sih? Ntar emang ada lagi setelah ini. Udah kita mah nggak usah pikirin yang lain, kita pikirin teori aja. Hafalkan teori yang matang, yang jelas. Untuk praktek yang lainnya nanti baca kitab Budul. Kita ulang. Pertama, nama plus adl. Apa adl? Keluar wazan dari bentuk asli. Dia cuma ada 14 nama doang. Naam. Contohnya Umar. Dia dari kata amirun, ya. Umar dari kata apa? Aslinya amirun. Zuhal aslinya apa? Zahilun. Zufar aslinya zafirun. Dan ini sebagaimana Anda katakan, fokus antum di sini lihatnya. Anda belum baca kabuk. Ya. Ini semua naam yang adil. Di adalnya itu, adalnya dia wazannya semuanya fu'alu. Fu'alu lagi marfu, nanti kalau fu'ala mansub, fa'ala majrur. Paham ya? Dan adalnya apa namanya? Asalnya semuanya wazannya fa'il. Paham enggak? Dan dia ada 14 nama doang, ingat. Kita udah ambil 3 nama. Wazan fi'il, naam, anak katakan wazan fi'il, apapun itu wazannya, kapan ada nama orang plus wazan fi'il maka dia tidak ditanwin seperti Ahmad, Abu Ahmad. Jadi berarti kalau Abu Ahmad gimana? Abu Ahmada. Ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih kemarin apa? Majrur selamanya, ya enggak? Ini Ahmada majrur dengan fathah. Karena ismul ladzi paham? Nah. Kemudian sekali lagi wazan fi'ilnya bebas aja, apapun itu wazan fi'ilnya. Ini umpamanya nanti anaknya Ahmad, anaknya antum Dahaba, antum namai kayak Dahabu jadi. Kayak wazan dahaba gitu kan, atau istighfaro namanya, biar istighfar terus kan orang tuanya. Nah, jangan jelek gitu. Alam terakhir berikutnya ziyadah alif nun, tambahan alif nun di belakangnya udah jelas kayak kemarin. Sya'ban, Sulaiman, ta'nits tadi ada 3. Ujmah bukan asing mun Arab, tarkib masjid yaitu 2 kata yang dipatenkan menjadi 1 kata. Adapun tadi anak katakan wazan fi'il yang ada di sifat dia cuma af'ala doang, enggak ada bebas sebagaimana di isim atau nama alam. Nah, makanya kita kembali lagi ke Z ini. Z kenapa ditanwin? Kenapa Z ditanwin? Karena dia nama doang. Karena dia cuma sekadar alam. Dia bukan adil, ya. Dia wazan bentuk aslinya. Paham? Kemudian dia enggak ada seperti wazan fi'il. Enggak ada sama sekali wazan fi'il kayak gini. Dia enggak ada tambahan alif nun. Dia bukan muannas. Dia nama Arab. Kemudian dia bukan tarkib masjid. Berarti dia cuma sekadar alam, nama, paham? Makanya dia ditanwin.
Contohnya lagi Fahadun nama ana. Nah, apa ya? Namanya Zaki, Zakiyun. Jabun. Jabun enggak tahu asing. Baik, paham ini ya? Paham nggak? Ada pertanyaan? Berarti anak itu tidak sekedar nama manusia ya? Enggak sekedar nama manusia aja. Enggak ada air kayak ini. Aduh, mana nih airnya? Ini kalau nggak masuk dalam yang dalam alam jadi alif yang alam kayak ya kayak masjidun Apa? selama nggak masuk dalam jenis yang ini. Iya, kapan alam tapi nggak ada jenis masuk jenis dari yang 6 ini tanwin dia. Berarti hukum asalnya tanwin sampai kita ngelihat dia alam bersama salah satu jenis yang 6. Maka nggak ditanwin. Masjidun ya. Bukan alam, isim biasa itu mah. Alam itu berarti namanya ya. Itu Mekah nama tempat. Hadramaut nama tempat. Enggak mesti nama orang. Nah, nanya lagi, ya betul. Lihat bukunya. Al-wasmu adal mathna thulath ruba'. Al-wasmu wazn al-fi'il ahsanu akbar asghar. Al-wasmu ziyadat alif nun sakran ghadban sya'ban. Kemudian syab'an syab'anu kenyang. Berikutnya al-alam ma'al adal umar zufar zuhal. Al-alam ma'a wazn al-fi'il ahmad yazid ahsanu. Al-alam ziyadat alif nun uthman sufyan sulaiman. Al-alma ta'nits Aisyah Fatimah Mughirah. Al-alam ma'al ujmah Ibrahim Ismail Yusuf. Al-alam ma'a tarkib masjid ba'alabak Hadramaut. Selesai rincian isim yang tidak ditanwin. Sekarang kita masuk syurutnya, syarat. Syukran zawajakallah. Syarat ya masuk. Syurutul mamnu'i minas sarfi. Syarat isim yang tidak ditanwin. Jadi isim yang enggak ditanwin nih, antum lihat lagi ke papan tulis. Nih, isim yang enggak ditanwin ini jadi marfu dengan apa? Marfu dengan fathah. Kemudian masuk fathah. Majrur dengan apa? Fathah. Ahsan. Nah, ini ismul ladzi la yansharif. Kita lagi beresin ismul ladzi yansharif ya. Nah, karena kemarin kita udah bahas tentang apa? Al-isim, ya, al-kalimah ada berapa kemarin? 3. Pertama isim. Ini kita masih fokus isim. Definisinya udah kita ambil, ta'rifnya udah, tandanya udah, jenisnya udah. Sekarang kita terakhir nih, masih ngurusin yang jenis yang terakhir, yang jenis yang ke-9. Apa? Al-ismul ladzi la yansharif. Ini yang masih kita urusin. Sebabnya udah kita pelajari, rinciannya udah kita pelajari. Sekarang syaratnya. Syarat dari ismul ladzi la yansharif ini. Jadi isim yang enggak ditanwin, nah, dia apa namanya? Untuk memiliki tanda i'rab kayak gini, dia punya apa? Punya syarat. Sekali lagi anak katakan, isim enggak ditanwin. Naam,
dia memiliki i'rab demikian, marfu dengan apa? Dhamma, mansub dengan majrur dengan ini nih yang bikin kita keder, yang bikin kita heran. Kenapa majrur dengan fathah? Nah, inilah keunikan ismul ladzi sharif. Sebab dia majrur dengan fathah, apa namanya? Kenapa? Itu tapi nanti jawabannya. Penekanan sekarang itu adalah apa syaratnya dia bisa majrur dengan fathah? Apa syaratnya dia ismul ladzi la yansharif bisa majrur dengan fathah? Atau dia na'am bisa dikatakan ismul ladzi la yansharif? Syarat pertama, ya ada dua dia. Ada dua. Harus terpenuhi salah satunya. Apa di situ? Alla yakuna mudhafan. Nah, apa mudhaf kemarin? Enggak. Iya, mudhaf di awal. Gimana mudhaf itu susu ini? Namanya kata majmuk, kata yang digabung, yang disandarkan satu sama lain, ya. Kemarin udah kita bahas kan? Syaratnya udah kan? Oh iya. Contohnya misalkan apa? Bait. Apa contohnya? Bait itu Zaid gitu ya. Mana mudhaf? Mudhafnya mana? Baitu. Ini mudhaf. Ingat dia di awal kata. Kemudian apa? Ini mudhaf ilaih. Kemarin udah kita jelaskan syarat mudhaf sama mudhaf ilaih, udah ya? Antum catat semua enggak? Hah? Antum catat enggak yang di papan tulis kemarin? Enggak dicatat. Yang pakai bahasa Indonesia. Catat. Antum catat. Antum? Oh ya. Antum catat enggak Rashid? Kenapa emang? Sakit ya. Orang hadir semua malam-malam ya. Sore malam-malam ya. Oh malam. Ya Ustaz. Mana coba lihat. Mana catatannya? Sandarkan berada di awal. Wah. Push up 20 kali nanti habis pelajaran. Ada kan? Mana Isra? Ahsan, cukup. Antum mana? Ahsan, antum mana? Nah, harusnya antum di buku tulis disobek, ditempelin di sini atau di sini nih. Di note ini. Mana? Nyatet nih antum? Mana? Nggak ada. Taib. Ya, coba Isra sebutkan catatannya. Tidak boleh tanwin. Ya, mudhaf tidak boleh. Dan syaratnya mana? Taib. Ahsan, mudhaf tidak boleh tanwin. Ahsan. Kemudian tidak boleh ada alif. Kemudian ahsan, itu mudhaf ya. Intinya mudhaf di awal kayak gini udah paham. Sekarang nih untuk kita bisa membuat ismul ladzi la yansharif majrur dengan fathah, dia nggak boleh jadi mudhaf. Nggak boleh jadi kayak gini. Shallaitu fi masajidihim.
Sholaitu fi masajid, da atau di him. Kenapa kok di bukannya da? Padahal kan dia harusnya majrur dengan fathah. Kan ada huruf jar kan di sini ya enggak? Ini ada huruf jar fi, harusnya majrur dengan fathah. Ismul sharif. Kenapa kok dengan kasrah? Majrurnya kenapa dengan kasrah? Karena dia menjadi mudhof. Karena dia menjadi apa? Mudhof. Ini mudhof ilaihinya dhamir ya. Kalau dia tidak mudhof ilaihi maka boleh. Sholaitu fi masajida. Sholaitu fi masajida, itu maka boleh. Ini yang itu mana kemarin? Baik, apa ya? Sholaitu fi masajida. Ini dia enggak ada mudhof ya. Tidak jadi mudhof, makanya dia majrur dengan apa? Fathah. Paham ya? Nah, kalau dia jadi mudhof ya, kalau jadi mudhof maka i'rabnya sama seperti apa? Isim mufrad. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Paham ya? Makanya enggak boleh mudhof. Bisa. Di Al-Qur'an Allah berfirman fi ahsani taqwim. Ya, dalam surat At-Tin ya. Fi ahsani taqwimin. Harusnya kan ahsana. Ini kan apa namanya? Sifat dan wazan fi'il gitu kan. Dan tanwin. Paham? Nah. Yang kedua, syaratnya apa yang kedua? An yakuna mujarradan min al. Enggak boleh ada alif lam, gampangnya gitu. Enggak boleh kita katakan kayak gini ikhwan, enggak boleh kita katakan fil masajida. Enggak boleh, salah. Harusnya fil masajidi. Dia majrurnya dengan kasroh, bukan dengan fathah lagi. Kenapa? Karena ada apa? Alif lam. Paham? Hah? Masajida. Hah? Dua-duanya bisa dipakai atau enggak? Ini contoh aja ya. Al-masajid. Kalau ada yang pakai alif lam, contohnya misalkan Sabbihisma rabbikal a'la. Cuma itu la-nya ini. Ayat, intinya kapan dia pakai alif lam, maka dia tidak tidak dimajrur dengan fathah, harus dengan apa? Kasrah. Anak kasih contoh yang pakai alif lam misalkan apa di sini? Sebentar ya. Contohnya iya, memang sifat misalnya gitu kan. Nih kayak gini, memang sifat itu paling bisa dirubah. Fi apa namanya? Oh ya, marartu bil akh al akbar. Ya, bil akh al akbar. Saya berpapasan dengan saudara yang paling besar. Akbari enggak boleh akbaro karena ada alif lamnya. Paham? Kalau enggak ada alif lamnya, marartu bi akhin apa? Akbaro. Bi akhin akbaro. Jadi seakan-akan dia beda ya, padahal dia sama walaupun tak serupa gitu kan. Ya dengan majrur dengan kasrah karena dia apa namanya isim mufrad, ini dengan fathah karena ismul lillah yang sharif. Paham? Itu dua syarat, yaitu dua syarat.
Dengan ini kita selesai pembahasan isim secara totalitas. Dah. Baru kita habis itu ke kalimat yang kedua atau ke kata yang kedua itu adalah al-fi'lu. Lihat dulu di buku di sini tulis syurutul mamnu'i min as-sarfi al-awwal an la yakuna mudhafan, dia enggak boleh mudhaf. Misal contohnya sholaitu fi masajidin, sholaitu fi masajidihim. Kalau mudhaf jadi majrur dengan kasrah. Yang kedua an yakuna mujarradan min al, misal ta'allamtu fi madarisa, ta'allamtu fil madarisi. Ini boleh contoh dipakai ya. An mughirata, anil mughirati, itu boleh dipakai juga contohnya. Na'am, itu sahih. At-tamrin latihan uzkuril illat allati tamna'u min as-sarfi fi ma ya'ti. Sebutkan sebab, ilah itu sebab ya, yang menghalangi dari tanwin di bawah ini dibuat PR sama antum, harus betul semua. Ya. Gimana PR-nya? Antum tulis ulang di buku tulis, nanti antum tuliskan sebabnya. Anda kasih contoh, sufla al-illah, kenapa? Alif ta'nitsil maqsurah, ya. Alif ta'nits al-maqsurah, gitu aja. Hamra, kenapa enggak tanwin? Ini kenapa sampai akhir, sampai maqaid kenapa enggak tanwin? Itu anak kasih tugas buat antum. Dan yang belum menghafalkan, menyetorkan tabel sama tafasilul asma'il lati la tansharif masih ditunggu ya. Nah, kalau enggak setor-setoran nanti anak tambahin hukuman untuk menghafal yang anak harus hafalkan, atau kalau enggak menghafal menulis Al-Qur'an 1 juz 1 hari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Anda pernah hukum santri 3 juz 1 hari? Tabel ini mana? Yang iya. Apa udah kemarin ya? Udah setoran? Udah. Ya itu tinggal halaman 15 itu. Tafasil asma'il lati la tansharif. Dihafalkan mungkin itu. Jangan sampai salah harokatnya, jangan sampai salah hurufnya. Beserta contohnya. Tafasilul asma'il lati la tansharif. Ada enggak? Iya. Itu ya. Baik, ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.